Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bidayatul Hidayah. Ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Syekh Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'amalihi fid dharaini amin. Tsumma sholli nuli sholato sapa sira arba'a raka'atin ing utawa kelawan petang rakaat qoblal asri ing dalem sadurunge asar. Ketika sebelum melaksanakan sholat asar, dalam artian waktunya sudah masuk, ini disunnahkan untuk sholat 4 rakaat. Ya. Tapi ini tidak termasuk rawatib. Ya. Tidak termasuk sholat sunnah rawatib. Tapi meskipun tidak termasuk rawatib, sholat ini sangat dianjurkan karena di situ ada doa sepanjang zaman. Maksudnya doa sepanjang zaman itu doa dari Rasulullah. Nah, dalam sebuah hadis ya, faqad qala mongko teman-teman ngendika Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane ngene, rahima muga-muga melasi Allahu sapa Allah imro'an ing wong sholat kang salat sapa imro' arba'an kelawan petang rakaat qoblal asri ing dalam sadurunge asar. Ini karena ada doa sepanjang masa dari Rasulullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Nah, ini ya. Ini kalau kita bahas masalah doa Rasulullah itu ada doa yang hanya berlaku pada zaman itu. Ya. Kalau di lainnya sudah tidak berlaku. Ya. Ada yang berlaku sepanjang masa, ya seperti ini. Jadi siapapun yang mengerjakan arahan dari Rasulullah ini ya akan mendapatkan doa Rasulullah. Doa Rasulullah yang sudah tidak berlaku untuk zaman berikutnya kan seperti doa Rasulullah terhadap sahabat Anas bin Malik ya. Sahabat Anas bin Malik ini kan didoakan oleh Rasulullah, didoakan supaya umurnya panjang, kaya raya, anaknya banyak. Dan itu memang mustajab, tapi hanya untuk Sayyidina Anas bin Malik karena ini doa khusus, bukan doa umum. Dan beliau, waduh, memang doanya Nabi ya. Beliau ini umurnya saking panjangnya sampai beliau ini mengubur 100 putranya sendiri. Jadi putra-putrinya itu ada yang meninggal sampai 100 orang dan beliau sendiri yang mengubur. Saking panjangnya umurnya ini. Loh kok bisa punya anak 100? Ya bagaimana? Ya istrinya mungkin lebih dari 1 ya. Kalau istrinya kok 1 ya kasihan ya. Hanya 1 orang yang mampu untuk punya anak banyak ya. Dan sekarang tidak bisa ditiru. Siapa itu? Ya beliau, ibu kita ya, Sayyidah Hawa, istri Nabi Adam. Nah, pernah saya baca keterangan di salah satu kitab, beliau ini baru meninggal dunia, baru wafat setelah melahirkan ke 1000 kali. Ya memang powernya berbeda ya. Kalau istri itu sekarang disuruh punya anak, jangankan 1000, 10 aja sudah minta ampun. Nggak mau sekarang. Saya punya ipar ini 12 bersaudara. Ya ini
Kalau zaman sekarang enggak mungkin sudah ya. Orang mau punya anak 1000 itu enggak mungkin. Nah, ini doa khusus untuk Sayyidina Anas dan tidak bisa ditiru sudah. Nah kalau ini doa semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang sholat sebelum sholat asar 4 rakaat, ini berlaku untuk sepanjang masa. Siapapun yang sholat sebelum fardu asar 4 rakaat, ini akan mendapatkan rahmat dari Allah. Fajtahid mongko berusaha sapa sira ayyana la ing yento memperoleh ka ing sira du'auhu apa doane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusahalah supaya doa itu mengenaimu. Ya. Oh, doanya Nabi, ya. Doanya Nabi ini Masya Allah mustajab sekali. Ya. Pernah suatu ketika Madinah ini dilanda kekeringan. Contoh doa mustajabnya Rasulullah. Ya. Madinah kekeringan. Sampai A'robi. Ya. Orang-orang A'robi ini tidak sabar. Atau Arab-Arab yang desa pedalaman ini tidak sabar. Mereka lapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah. Tanaman pada kering, ternak pada mati, rusak semua harta benda kami. Tolong doakan supaya hujan. Kemudian pada waktu beliau sedang enak-enaknya pidato, langsung ngangkat tangan. Seret, sampai kelihatan kulit ketiak beliau yang berwarna putih. Kelihatan set ini. Tidak sampai lama, datang awan yang seperti gunung, bergulung-gulung datang. Awalnya putih, lama-lama menghitam. Kemudian hujan. Seketika itu langsung hujan. Nah, ini doanya Rasulullah. Langsung hujan, bahkan hujannya ini malah overdosis. Sampai 7 hari 7 malam. Repot Arabi. Arabi ini memang atau orang-orang pedalaman kan polos-polos ya. Biasanya nggak punya rasa segan, apa adanya. Tapi sahabat-sahabat itu kalau ada Arabi itu seneng. Nah, karena apa? Pasti muncul ilmu kalau ada Arabi atau muncul sesuatu yang bermanfaat. Itu Arabi datang lagi. Ya Rasulullah, rumah kami jadi roboh. Kenapa? Tergenang banjir karena rumah zaman dulu kan tidak ada semen gresik, tidak ada holcim atau sekarang singa merah, itu kan tidak ada semen seperti itu ya. Jadi rumah dulu itu dari tanah liat. Nah, terkena air ya keropos, kemudian ambruk rumahnya. Ini harta benda kami banyak yang hanyut, tolong hentikan ya. Hujan ini. Kemudian beliau mengangkat tangan lagi, Allahumma hawalaina wala alaina ya. Nah, ketika ada doa seperti itu, langit yang berada di atas Madinah ini langsung awannya ini langsung terbuka seperti sebuah lubang itu kayak cincin. Dan hujan itu hanya ada di luar kota Madinah. Akibat hujan itu jurang ini menjadi sungai. Saking overdosisnya 7 hari 7 malam. Nah ini doa Rasulullah harus kita dapatkan ini supaya dapat rahmat dari Allah. Orang itu kalau dapat rahmat dari Allah, Insya Allah rahmat itu artinya didekatkan ke surga. Itu artinya rahmat. Jadi orang itu kalau sudah dapat rahmat Allah, maka dia ini amalnya akan semakin baik dari hari ke hari. Akan semakin mendekatkannya kepada surga. Kalau kebalikan dari rahmat, ini adalah laknat. Laknat itu artinya dijauhkan dari surga. Jadi kalau ada orang itu dijauhkan dari surga, maka amalnya setiap hari ini akan semakin buruk, semakin buruk. Dan dia na'udzubillah ya, matinya su'ul khotimah.
Contohnya siapa yang didoakan buruk, didoakan laknat oleh Rasulullah? Ada. Ini hati-hati. Yang didoakan dapat laknat itu contohnya apa? Pemakan riba. Ya. Pemakan riba ini berarti orang yang berhutang kepada rentenir. Ini pemakannya. Kemudian mewakilnya atau si pemberi hutang, rentenirnya juga dilaknat. Kemudian yang menjadi saksi ikut dilaknat, dan yang mencatat ini ikut dilaknat, dan laknatnya atau kadar dosanya sama, ya, sama. Jadi pernah ada orang itu punya anggapan seperti ini, kalau yang hutang pada rentenir atau yang hutang pada bank itu ya semoga tidak pernah hutang ke bank. Kalau nabung boleh, tapi kalau hutang jangan. Ini bikin ruwet hidup kita itu ya. Jadi kalau yang hutang riba ini kan dia sudah capek, jadi dosanya tidak begitu banyak. Kalau yang menghutangi dia kan gendut ini ya, gemuk gara-gara banyak uangnya, kemudian apa ini pasti dosanya lebih besar. Lah kalau yang nyatat dan yang menyaksikan kan tidak ikut-ikut, hanya lihat saja dan hanya nulis saja kok, tidak dapat kecipratan uangnya. Ya tidak banyak. Ada orang punya pendapat seperti ini. Ternyata keterangannya ini ya, empat-empatnya ini sama besarnya dosanya ini. Dosanya sama besar. Ini dilaknat oleh Allah. Kemudian ada lagi yang dilaknat, didoakan laknat oleh Nabi adalah ar-rashi wal murtashi. Siapa itu ar-rashi wal murtashi? Ini menjelang tahun 2024 kan ada pemilihan umum. Ar-rashi adalah orang yang menyuap, wal murtashi adalah orang yang menerima uang suap. Ini juga dilaknat oleh didoakan laknat oleh Rasulullah ya. Nah, terus ada orang itu punya anggapan seperti ini, misalkan ini saya tidak nyogok kok, cuma mengganti pekerjaan Anda selama Anda ke tempat pemilihan suara. Kan Anda kan libur kerja, makanya saya ganti uang merah gitu ya. Loh, jangan diterima ya. Itu sama saja. Terus ada yang nganggap, oh nggak apa-apa, terima aja, anggap saja sedekah. Nah tapi kalau saya punya seorang guru yang punya pendapat yang tegas ya, kok enggak dari dulu sedekahnya, kok nunggu ada momen. Ini pasti ada udang di balik iwak peyek. Di balik peyek ini pasti ada udangnya, ini sudah ya, sudah tidak usah diterima. Kalau kita mau nerima takut, terus nolak juga sungkan, segan karena tidak enak, bagaimana caranya? Ya kita ambil saja, kemudian berikan kepada orang lain tanpa kita ngomong. Tidak boleh dibakar loh uang ini, tidak boleh. Uang suap berapa? 500 juta. Ambil korek, dibakar. Wah haram, tidak boleh. Karena apa? Tadhi'ul mal, menyia-nyiakan harta. Jadi bagaimana ini? Ya kita berikan pertama kita ke fasilitas umum ya, seperti pembangunan jembatan, pembangunan jalan kayak gitu. Atau kita berikan kepada orang yang tidak mampu, yang di situ kita memberikannya tanpa bilang-bilang. Nah, saya sekarang jadi dermawan mendadak. Ambil aja, ambil aja, ambil aja. Tidak masalah kalau gitu. Ini Masya Allah ya. Berhati-hati masalah laknat dari Allah ini. Kemudian ada lagi orang yang berdandan atau berperilaku menyalahi kodratnya.
ini juga dilaknat, didoakan laknat oleh Rasulullah. Ya. Ada lelaki berperilaku seperti perempuan, ya. Akhirnya apa? Itu masuk dalam organisasi Persatuan Waria Embong Kembar. Wah, ya. Ini dilaknat oleh Allah. Bagaimana? Ya, antum lihat ya semuanya. Orang yang berdandan seperti wanita kayak gitu, pernah nggak berangkat Jumatan? Nggak pernah. Dia merasa wanita. Oh, saya ini sebenarnya berjiwa wanita, Ustadz. Badan saya saja yang laki-laki. Masa Allah salah salah naruh jiwa. Masa ada ya orang itu berbadan laki-laki tapi berjiwa perempuan? Tidak ada. Nyoba itu alat laki-lakinya bisa berfungsi enggak? Kalau lihat sesuatu yang menyahwatkan kok berdiri, nah itu kan berarti kamu bukan perempuan. jangan macam-macam lah. Ini orang yang berperilaku seperti itu kan akhirnya tidak pernah ke masjid. Jangankan hanya Jumatan, sholat 5 waktu saja itu, ya Masya Allah, pasti dia ini tidak akan dikerjakan. Nauzubillah, laknat Allah ini. Contohnya lagi yang dilaknat oleh Allah. Dia tidak akan mau tobat, malah semakin sombong. Iblis disuruh hormat kepada Nabi Adam, tidak mau. Sampai kapanpun, walaupun sudah tahu zatnya Allah, melihat Allah secara langsung, karena dia membangkang, tidak mau menurut kepada Allah, maka dia ini dilaknat. Suatu ketika Nabi Musa ini ketemu dengan iblis. Musa, apa iblis ini? Coba kamu tanya kepada Allah. Kamu kan bisa bicara dengan Allah. Bagaimana caranya saya ini supaya tobatnya diterima? Lama-lama saya juga pengen tobat. Kan tidak enak hidup dilaknat terus ya. Nah, yes, saya tanya. Habis itu Nabi Musa tanya. Terus disampaikan kepada iblis. Caranya gampang, iblis. Kamu sujud saja di kuburan Nabi Adam. Tertawa iblisnya, namanya juga dilaknat. Kamu ini gimana? Oh, dia hidup saja saya nggak mau. Apalagi sekarang sudah mati. Ini dilaknat. Tidak akan pernah bisa tobat itu kalau sudah dilaknat ini, Masya Allah. Wala tashtaghilan ojo ketungkul sapa sira ba'dal asri ing dalam sakwisi asar illa bimith 5 kecuali kelawan sepadane perkara qablahu kang tetep ing dalam sadurunge asar. Setelah asar jangan punya kesibukan kecuali kesibukan yang sama sebelum sholat asar. Nah, sebelum sholat asar setelah zuhur itu kan ada kesibukan kemarin itu apa? Mencari ilmu, ya, berzikir dan lain-lain atau kerja itu. Wala yang bagilan ora sayukjo antakuna apa yen to ana awqatuka apa pira-pira wektu sira muhmalatan iku dinganggurna. Fatashtaghilla mongko dadine ketungkul sapa sira bima kelawan perkara fi kulli waqtin ing dalam saben-saben wektu bima kelawan perkara ittafaqa ingkang bagus apa ma kaifa hale kaya apa ittafaqa bagus apa ma. Jangan sampai waktunya dibuat untuk nganggur. Gunakanlah sebaik mungkin untuk sesuatu yang baik. Bal yang bagi balik sayukjo antu hasiba apa yen to introspeksi sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira. Wa turattiba lan nertibna sapa sira auradaka ing pira-pira wiritan sira fi lailika ing dalem wengi sira wa naharika lan awan sira. Wa tu'ayyina lan yento
nentokno sapa sira likulli waqtin kedue saben-saben waktu syughlan ing kesibukan la tata'adda kang ora ninggalno sapa sira hu ing syughel wala tu'athiru lan ora menangno sapa sira fihi ing dalam waqt siwahu ing saliyane syughel fabidzalika mongko kelan mengkono-mengkono kabeh tazharu dadi jelas barokatul awqati apa berkahe pira-pira waktu ya. Bahkan kamu sebaiknya introspeksi diri dan menertibkan kegiatan-kegiatan ibadah ya, baik ibadah badaniyah ya, atau zikir-zikir di malam dan di siang hari. Terus menentukan pada sebuah waktu ini kesibukan-kesibukan. Setiap waktu harus ada kesibukan yang sudah ditata. Artinya sudah terjadwal dengan rapi. Ya. Jam sekian waktunya ini, jam sekian waktunya itu. Nah, ini jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai tidak tertib. Hanya berjalan 1 hari kemudian libur 7 hari. Ya, jangan sampai. Maka dengan hal seperti ini barokah waktu itu akan tampak ya. Fa amma idza tarakta mongko anapun ing dalem nalikane ninggal sapa sira nafsaka ing awak sira sudan hale nganggur muhmalan tegese nganggur ihmalal baha ini kaya nganggure piro-piro rumangkang la tadri ora weruh sapa sira bimadza kelawan apa suwiji-wiji tashtaghilu sibuk sapa sira to ketungkul sira fi kulli waqtin ing dalam saben-saben wektu fayang qadhi mongko entek aksaru awqatika apa pira-pira akeh-akehe waktu sira dhai'an hale sia-sia. Nah, apabila kamu meninggalkan dirimu ini dalam keadaan tidak punya kesibukan seperti hewan ternak, tidak tahu buat apa waktu saya ini di sore hari nganggur ya. Main-main, keluyar-keluyur ke sana ke sini. Nah, maka waktu ini akan terbuang percuma. Wa auqatuka utawi piro-piro waktu siro umruka iku umur siro. Waktu itu adalah umur kita. Wa umruka utawi umur siro roksu malika iku pokoke bondo sira wa alaihi lan ing ngatasé malika tijaratuka utawi perniagaan sira wa bihi lan kelawan almal lan iku kelawan almal wusuluka utawi tumekane sira ila daril abadi maring umah keabadian fi jiwarillahi ing dalam nanggani Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai waktu ini terbuang percuma karena waktu itu adalah umur, sedangkan umur itu adalah modal perdagangan. Kita kalau berdagang, setiap kali berinvestasi ini kan harusnya ada imbal balik. Ada keuntungan. Jangan sampai impas. Naudzubillah sampai tekor. Jangan sampai. Setiap uang yang kita keluarkan investasi untuk kerja, untuk ini, untuk itu, untuk berdagang. Ini harus ada imbal balik berupa keuntungan, bukan kerugian. Kita bisa beribadah. Ini kan selama ada umur, selama kita masih hidup. Kalau sudah expired hidupnya, sudah masuk alam kubur, kita sujud di dalam kubur bagaimanapun,
tidak dianggap, tidak ada gunanya. Ini ya. Karena dulu pada pelajaran Qadrul Ghaib ya, iman atau amal itu kan kalau masih ikhtiar kan masih mendapat pahala ya. Tapi kalau sudah iltiror maka tidak berguna ya. Nah, kita beriman sebelum melihat surga dan neraka, maka iman ini akan dianggap ada gunanya. Tapi kalau beriman setelah melihat surga dan neraka, misalkan sudah sakaratul maut, sudah ditampakkan surga dan neraka di matanya, maka imannya tidak ada gunanya. Seperti iman Firaun. Firaun ini ketika tenggelam di Laut Merah, dia ini timbul tenggelam ya. Nah, melihat surga, kemudian iman, amantu billadzi amana bihi Musa ya. Saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Musa ya. Wah, makanya nggak dianggap sudah, karena sudah gorgoroh ya. Sudah nyawa ini sudah di tenggorokan, sudah kelihatan. Nah, ujian itu kan mendapat nilai kalau jawaban belum dibocorkan. Nah, itu. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau sudah melihat surga dan neraka berarti jawaban sudah bocor. Otomatis sudah tidak ada ujian, jawaban sudah diumumkan. Nah, ini. Fakullu nafasin mongko utawi saben-saben ambaan min angfasika sanging pira-pira nafas sira. Jauharatun iku mutiara utawa permata. Lati mata kan ora ana regane iku maujud laha keduwe jauharah. Idla badala karena ora ana gantine iku maujud lahu keduwe nafasun min angfasika. Fa idza fata mongko ing dalem nalikane ilang apa nafasun fala auda mongko ora ana balik iku maujud lahu keduwe nafasun. Setiap nafas dari seluruh nafasmu ini adalah mutiara yang tidak ada harganya. Bukan mutiara yang tidak berharga ya, tapi mutiara yang tidak bisa diberi harga karena terlalu berharga. Tidak akan bisa dibeli. Kenapa? Ya karena tidak ada gantinya, tidak ada spare part-nya. Kalau onderdil sepeda motor ini rusak, kita kan masih bisa cari spare part-nya di dealer atau di bengkel-bengkel. Tapi kalau nafas kita sudah berhenti, maka seberapa tabung oksigen pun yang kita sewa untuk menghidupkan orang yang sudah tidak bernafas, maka tidak akan ada gunanya. Kalau kata Habib Umar Muthohar itu la yamutu wa la yahya, tidak bermutu menghabiskan biaya. Oh, sudah tidak bisa bernafas kok dikasih oksigen, ya tetap aja kayak gitu. Soalnya kan kehidupan itu kan pemberian Allah. Kalau sudah dicabut tidak ada yang bisa ngemis sudah ya. Fala takun mongko ojo ono sapa sira. Kal hamqa iku kaya pira-pira wong idiot. Al maghrurina kang tertipu kabeh alladzina kang yafrahuna padha bungah sapa alladzina fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina bi ziyadati amwalihim kelawan tambahe pira-pira hartane ki alladzina ma'anu qusani a'marihim sertane sudone pira-pira umure ki alladzina fa ayyu khairin mongko utawi endi-endine kebagusan fi malin iku ing dalem bondo yazidu ingkang tambah apa mal wa umrin lan umur yang kusukang sudo apa iki umur. Jangan sampai seperti orang-orang yang idiot dan dungu. Mereka ini tertipu. Mereka hanya senang ketika hartanya bertambah sementara umurnya berkurang.
Apa gunanya harta bertambah tapi kalau orang itu sudah mau mati? Orang kerja banting tulang, peras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang malam tidak kenal waktu. Sudah dapat uang banyak, dapat berapa hari, tidak bisa menikmati kekayaannya karena dia mati. Apa gunanya seperti itu? Ya, ya ada dulu ya. Ya, semoga dimaafkan oleh Allah ya. Semoga dirahmati ya. Ada seorang penyanyi yang fenomenal ya. Beliau itu sudah berkarya lama, tapi begitu beliau ini terkenal, hanya berapa bulan mati. Jenengan semuanya tahu lagunya ya, Masya Allah ya. Orangnya sudah tua memang ya. Tak gendong kemana-mana. Itu kan baru viral berapa bulan itu. Tidak ada hitungan setengah tahun. Ternyata orangnya wafat duluan. Nah, ini padahal itu apa lagunya sudah mendapatkan royalti yang banyak itu dari lagunya dan juga sponsornya, iklannya di televisi ya. Nah, tapi terus kalau Allah berkata lain, ternyata apa kehendak Allah sebelum menikmati hasilnya ini lama-lama ternyata sudah meninggal dunia. Nah, ini jangan sampai kita ini tertipu dengan kehidupan dunia ini, dipelan-pelani, kita bela-bela sekuat tenaga untuk kita dapatkan, ternyata setelah ngumpul dinikmati oleh orang lain. Ya, dinikmati oleh anak cucu masih mending ya. Tapi kalau dinikmati oleh pria lain kan bahaya. Misalkan kerja sudah jadi kaya, meninggal dunia, istrinya menjadi janda, kawin lagi. Lah repot. Harta yang dikumpulkan ternyata untuk suami dari istri kita yang kita tinggalkan. Nah, ini ngenes. Ya, wala tafrah lan ojo seneng sapa sira illa biziyadati ilmin, kecuali kelawan tambahan ilmu, au amalin utawa amal solihin ingkang bagus apa amal. Fa innahuma karena sak temene ilmu wa amal rafiqaka iku kanca loro sira, yashabani kang ngancani apa rafiqak ka ing sira fil qabri ing dalem kuburan haitsu yatakhallafu ing dalam sekirane ngari angka anduh ninggal sira ahluka sapa keluarga sira, wa maluka lan bondo sira, wa waladuka lan anak sira, wa asdiqauka lan piro-piro dulur sira. Jangan kamu merasa senang kecuali kalau kamu tambah ilmunya dan tambah amalnya ya. Karena ilmu dan amal ini adalah kawan di alam kubur. Ketika keluarga, harta, anak, dan handai tolan ini sudah tidak mau mengikuti kita masuk ke alam kubur. Ya. Nah, ketika mereka semuanya meninggalkan kita, hanya amal yang mengikuti kita ke dalam alam barzakh. Ya. Kan ada sebuah riwayat hadis kalau tidak salah itu ya. Ada seseorang ini punya 3 kawan. Kawan yang pertama ini paling diistimewakan, paling diistimewa aja. Nah, pokoknya paling pro dengan itu. Kawan yang kedua ini biasa-biasa saja. Dan kawan yang ketiga ini nggak dianggap. Karena kawan yang ketiga ini ya tidak begitu menjanjikan. Kawan yang pertama ini, Masya Allah dimanja-manja, bos, dielu-elukan. Ketika dia ini mau terkena suatu masalah dan mau masuk ke persidangan, ternyata kawan pertama ini hadir saja tidak mau. Hadir untuk membela di persidangan tidak mau.
Kawan yang kedua yang ya masih dianggap sama dia tapi tidak begitu istimewa, ini malah hanya mengantarkan sampai pintu pengadilan, tidak mau masuk. Dan kawan yang tidak disangka-sangka ini ternyata membela dia di dalam pengadilan. Ini ibarat dari harta, keluarga, dan amal. Harta pada waktu masih hidup kan diistimewakan. Wes pokoknya nggak kenal siang malam, tetap cari harta. Yang dipikir uang dan uang. Wabil fulus kullu kasarin halus. Dengan uang setiap yang kasar bisa halus. Wabila fulus pasti mampus. Itu sudah pedomannya. Ya, ternyata ketika dia masuk pengadilan akhirat, masuk ke alam barzakh, masuk ke alam kubur, satu juta pun tidak ada yang ikut ke dalam. Paling yang ikut hanya kain kafannya saja. Nah ini, yang ikut hanya itu. Mobilnya, rumahnya, semuanya tidak ikut. Ditinggal semuanya di rumah. Terus keluarganya hanya menangis-nangis di atas kuburan, setelah dikubur selesai pergi. Dan yang ketiga adalah amalnya yang siap membela. Padahal dulu amal ini tidak pernah diistimewakan. Habis beramal ya sudah tidak pernah diingat-ingat. Ya. Nah ini siap membela. Ya. Tsumma idza asfaratis syamsu wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.